Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Fa ainal ikhlasu wa aina hum ahluhu wa aina alladhi ja'alu ghadabahum yashtaddu biqadri ghadabillah. Penulis mengatakan, mengkaitkan dengan apa yang beliau katakan sebelumnya tentang pentingnya dakwah at-tauhid dan bahayanya kesyirikan. Penulis mengatakan, di manakah keikhlasan? Dan di manakah mereka orang-orang yang ikhlas itu? Jadi orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang mendakwahkan, yang berusaha untuk mengajak manusia mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga memperingatkan manusia akan bahayanya kesyirikan. Mereka berusaha untuk menyampaikan kebenaran dan mereka memilih dalam menyampaikan kebenaran yang paling utama dan yang paling pertama harus mereka sampaikan adalah kebenaran tentang tauhidullah, tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka memperingatkan manusia akan bahayanya perbuatan kesyirikan. Tentu ini adalah atau bentuk dakwah seperti ini adalah bentuk dakwah yang sangat beresiko. Bentuk dakwah yang memiliki tantangan cukup besar. Oleh karena itu penulis mengatakan, di manakah keikhlasan hari ini? Dan di manakah mereka orang-orang yang ikhlas? Karena sebagai juru dakwah tentunya dia tahu apa yang paling utama di dalam hal yang didakwahkan. Dan dia juga harus mengerti bahaya apa yang harus disampaikan. Yang pertama kali agar manusia terhindar darinya. Kemudian penulis mengatakan, dan di mana orang-orang yang mereka rasa marah mereka atau mereka orang-orang yang menjadikan rasa marah mereka itu bertambah atau rasa marah mereka itu sesuai dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW, sungguh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan
yu'bad. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku kelak. Nabi menyampaikan doa ini beberapa hari sebelum meninggal dunia. Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar makamnya kelak tidak dijadikan seperti berhala yang disembah. Berarti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ritual-ritual ibadah di sekitar pemakaman itu masuk dalam ruang lingkup ibadah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyatakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allahumma la taj'al qabri, ya Allah janganlah Engkau jadikan makam saya sebagai apa? Berhala yang disembah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita fahami bahwasannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat sayang kepada hamba atau sangat sayang kepada umatnya, sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar makamnya kelak tidak dijadikan oleh umatnya seperti berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kemarahan Allah bertambah kepada siapa? Kepada suatu kaum, siapa saja kaumnya, yang mereka menjadikan kubur-kubur para nabi-nabi mereka, yakni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka jadikan seperti masjid. Apa maksudnya jemaah? Apa maksud dari apa yang disabdakan oleh Nabi ini? Kemarahan Allah itu bertambah. Allah marah. Ya, berarti di sini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sini, Allah pun Jalla Jalaluhu memiliki sifat marah. Tentunya marahnya sesuai dengan kemuliaan Dia. Yang marahnya berbeda dengan marahnya siapa? Makhluk. Ya. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin. Allahu Jalla Jalaluhu, itu Nabi mengatakan, Nabi yang mulia SAW yang mengatakan, beliau, yakni Rabb kita, sangat marah kepada suatu kaum, ya, kepada suatu kaum yang terdahulu, yakni umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Allah Jalla Jalaluhu marah pada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW? Apa jemaah? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini yang membuat Allah Jalla Jalaluhu marah.
Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka seperti masjid. Artinya, mereka melakukan ritual-ritual ibadah yang dilakukan di masjid di mana? Di sekitar kuburan. Tapi tentunya ini butuh penelitian dan butuh pembuktian yang panjang agar tidak terjadi salah faham antar sesama kaum muslimin dan dibutuhkan keikhlasan dalam mentaati Allah Jalla Jalaluhu. Makanya di sini penulis mengatakan fa'ainal ikhlas. Di manakah keikhlasan itu? Jadi tidak punya kepentingan di dalam berbicara, tidak punya kepentingan di dalam menyampaikan, kecuali kepentingannya satu, yaitu menjaga kemurnian agama ini. Ainal ikhlas, di manakah ikhlas itu? Di manakah orang-orang yang ikhlas? Tentunya butuh pengajian tersendiri untuk membahas apa? Membahas apa jemaah? Ya? Untuk membahas apa yang mereka kerjakan di sekitar makam. Butuh kajian tersendiri. Dan tentunya butuh keikhlasan. Butuh taufik dari Allah. Butuh taufik dari Allah. Saya mau tanya sama antum. Antum sebagian besar dulunya hidup bersama musik. Sahih? Sebagian besar kita dulunya hidup bersama musik. Tidak kita pungkiri, Pak. Sahih? Enggak dipungkiri. Karena musik ada di mana-mana. Dan dulunya kita orang yang tidak suka kepada orang yang menyampaikan musik itu haram. Kita nggak suka. Ada orang yang menyatakan musik itu haram. Kenapa ada ketidaksukaan kepada orang yang menyampaikan statement musik itu haram? Kenapa? Apakah karena statement ini statement ini menyelisihi syariat atau statement ini menyelisihi kepribadiannya? Gimana coba? Ya, apa yang membuat kita marah saat dikatakan kepada kita saat kita senang-senangnya musik? Kemudian orang-orang yang sudah belajar mengatakan musik itu dalam Islam haram hukumnya. Taib. Kemudian sebagian kita merespon dengan respon yang tidak suka, marah. Pertanyaannya, apa dasar kemarahan kita? Apakah dasarnya karena statement ini menyelisihi syariat atau statement ini menyelisihi kepribadian kita? Yang mana yang kira-kira yang kepribadian kita? Karena kita suka di situ. Mungkin sebagian kita cari nafkah di situ. Sahih? Mungkin sebagian kita cari nafkah di situ. Berarti membutuhkan apa untuk bisa menerima musik itu haram? Membutuhkan keikhlasan, membutuhkan taufik dari Allah Jalla Jalaluhu untuk bisa meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Ya, yang kita sukai. Oleh karena itu dibutuhkan keikhlasan dan dibutuhkan taufik dari Allah untuk membahas apapun juga dalam syariat ini. Ya, untuk
membahas apapun permasalahannya. Karena kita hidup ini, di dunia ini, setelah antum belajar agama, antum akan banyak masalah. Jangan kira setelah antum belajar agama, antum terlepas dari masalah. Setelah antum sudah menuntut ilmu, semakin sering menuntut ilmu, durasinya semakin banyak, maka antum akan ketemu banyak masalah. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa coba? Maksudnya apa kira-kira? Apa? Banyak yang nggak sesuai dengan kepribadian kita. Sahih. Sahih. Dari mulai hal yang kecil. Sahih nggak? Dari mulai perkara-perkara yang kecil. Apa contoh misalnya? Perkara yang ringan-ringan saja. Hah? Makan? Makan pakai tangan kiri. Ya, itu kita checklist satu. Ya. Kemudian apa? Hah? Nguap, jenggot. Nguap. Ya. Ternyata Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'." Jika salah seorang di antara kalian mau menguap, hendaknya ditahan sebisa mungkin, jangan sampai menguap. Kalau nggak bisa, falyaruddahu mastata', maka tutup, kata Nabi SAW. Kalau nggak bisa, tutup. Fa idza qala hal dhahika syaitan, dan jika seorang yang menguap itu berkata ha, maka Nabi bilang apa? Tertawalah syaitan. Dulu sekitar tahun 2003 atau 2004, saat saya ngajar TPA, seorang anak TPA, anak kecil berusia 9 tahun, itu tanya sama saya ketika saya sampaikan hadis ini. Ustadz, emangnya kalau setan ketawa kenapa? Ya enggak? Antum bisa jawab enggak? Siapa yang bisa jawab? Ini penting, ini kaidah. Harus antum bawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Emangnya kalau syaitan ketawa kenapa? Hah? Iya. Setannya senang. Iya, kenapa? Setannya senang apa? Konsekuensinya apa? Apa? Setannya menang. Yang lain? Konsekuensinya ini kaidah Pak dalam hidup kita. Setiap kita membuat syaitan senang dalam hidup ini, maka saat itu Allah marah. Karena Allah dan syaitan selalu bertentangan. Jelas? Itu. Apapun yang membuat Allah ridha, siapa yang pertama kali nggak suka? Syaitan. Antum dibisikin kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dibisikin bagaimana antum bisa berkata sesuatu atau berbuat yang membuat Allah marah. Itu kaidahnya itu. Nabi dengan mudah, gampang Nabi bilang, dohika syaitan. Gitu kan. Kemudian Nabi juga bisa bilang, kalau syaitan ketawa, Allah itu marah. Maka inilah tugasnya para ulama memberikan penjelasan. Keluarlah kaidah, apapun yang membuat syaitan marah, maka di situ terdapat lawannya, yaitu Allah. Yang membuat syaitan marah berarti Allah suka. Yang membuat syaitan suka berarti Allah. Nah, itu kaidah tuh Pak. Kaidah. Makanya Pak, coba deh kita sama-sama introspeksi lah ya. Kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Apa sih penghalang utama kita nggak bisa istiqomah di dalam melakukan sebuah kebaikan? Apa Pak faktor utamanya apa kira-kira? Karena nggak tahu hukum
Karena nggak punya kesempatan atau gimana kira-kira? Hah? Apa yang menjadi faktor? Yang menjadi faktor seseorang tidak bisa melakukan kebaikan, apalagi sampai istiqomah melakukan kebaikan. Apa faktor utamanya? Pertanyaan saya kemudian, apakah seseorang tidak punya kesempatan melakukan kebaikan? Tidak punya peluang untuk melakukan kebaikan? Tidak punya kemampuan untuk melakukan kebaikan? Tidak mengetahui perkara kebaikan? Apakah ini faktor utamanya yang membuat seseorang tidak bisa melakukan kebaikan atau istiqomah melakukan kebaikan? Ini atau bukan? Gimana, jemaah? Baik. Kita bicara simpel aja, bicara simpel aja. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik buat kita semua. Kita bicara simpel jemaah. Hujan ini salah satu ketetapan Allah. Sahih? Tapi juga harus kita pahami Allah punya ketetapan lain selain hujan. Yaitu panas. Sahih? Benar nggak? Antum pernah ngerasain panas-panas sekali? Hujan deras? Baik. Ketika kita menghadapi dua situasi, dua kondisi ini, untuk urusan dunia dan urusan akhirat, bagaimana cara menyikapi? Bagaimana cara menyikapinya? Baik, hujan panas untuk urusan dunia. Bagaimana cara menyikapinya? Telepon bos, maaf bos, qadarullah gitu. Hah? Qadarullah hujan, qadarullah panas, gimana? Gitu nggak kira-kira? Bagaimana realita hidup kita bagaimana coba? Terabas? Terabas nggak? Hujan? Hah? Apa? Mengeluh. Hujannya diterabas nggak untuk sampai tempat kerja atau untuk sampai tempat usaha? Diterabas nggak? Taib. Panasnya dilewatin? Taib. Kenapa mau pergi kajian hujan istikharah dulu? Ya kan? Antum hujan panas mau dapat rupiah recehan, nggak ada istikharahnya. Sahih atau tidak? Kalau hujan jadi penghalang, kalau panas harusnya panas juga jadi penghalang. Itu ilustrasi sangat sederhana. Berarti bukan hujan, bukan panas yang menjadi penghalang. Faktor, bukan itu jamaah. Bukan itu semua. Baik, kita bicara lagi misalnya, banyak lah ya jamaah ya. Ini sebagai sama-sama kita mulai mengintrospeksi diri kita masing-masing. Dari setiap amalan-amalan yang ada dalam Islam. Yang ringan-ringan lah ya. Misalnya apa? Salat rawatib misalnya. Sehari 10 sampai 12 rakaat misalnya. Taib. Ringan untuk orang yang diringankan oleh Allah. Sahih ya? Taib. Pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa rawatib? Apa faktornya tuh apa? Taib. Misal, dua orang pekerja yang bekerja di satu perusahaan yang sama, memiliki waktu istirahat yang sama, yang satu bisa jaga rawatibnya, yang satu tidak bisa. Kalau dia bilang saya nggak ada waktu, harusnya dia nggak sholat juga dong. Benar nggak? Kalau misalnya dia bilang, nih dia sedang bertanya sama dirinya sendiri. Oh saya nggak sempat sholat rawatib karena nggak ada waktu. Kalau dia menetapkan yang bersalah adalah nggak punya waktu, seharusnya ini juga nggak bisa
salat rawatib, sahih nggak? Nyata nggak? Baik, berarti nggak bisa disalahkan waktu. Baik, mau cari alasan apa lagi? Tenaga. Antum yang nggak sholat rawatib ikut fitness nih. Yang satu ini perutnya buncit. Ya, antum coba, aneh pernah bilang di sini, antum lihat orang yang masuk masjid perutnya satu kotak atau satu bulat gitu apa kotak-kotak? Yang masuk masjid, keumuman gimana? Maju tuh. Sahih gak? Kotaknya berapa? Ada gak kotaknya? Sayang bajunya. Udah di kotak pakai baju begini tuh sayang. Ya gak? Makanya kalau udah kotak bajunya selalu apa? Selalu ketat kan? Kurang lebihnya seperti itu ya. Taib, tenaga. Apa tenaga yang bisa jadi tersangka? Bisa nggak Pak? Tenaga, tenaga, saya nggak punya tenaga. Nyatanya ada anak kecil yang tenaganya di bawah kita, itu bisa kayak gitu. Bisa jaga rawatib. Berarti tadi pertama waktu, kedua tenaga. Apalagi yang mau disalahin? Kadang-kadang kita kan begitu. Nggak mau introspeksi. Ini saya kenapa nggak bisa sholat rawatib? Ini saya kenapa nggak bisa baca Quran setiap hari? Kadang-kadang introspeksinya menyalahkan waktu, tenaga, biaya, tempat, dan seterusnya. Kapan dia mau menyalahkan, ini apa yang habis saya lakukan, sehingga nggak dikasih kesempatan melakukan kebaikan. Itu introspeksinya. Apa yang habis saya lakukan? Lihat, Imam Syafi'i saat mengeluhkan hafalannya datang kepada Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in an su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, ini kayaknya ada yang blanknya Syafi'i bukan kayak blanknya kita ya, jangan disamain gitu ya. Kalau kita kan blanknya errornya gitu. Blanknya Imam Syafi'i, blanknya ya sebatas nyelip-nyelip gitu ya. Dia ngadu pada orang yang lebih senior dari dia. Ini kenapa ya? Sebabnya apa ya? Kenapa ini? Lihat apa kata Imam Waqi', fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, maka Waqi' memberikan pelajaran pada saya untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Berusaha. Walaupun secara menyeluruh manusia tidak bisa lepas dari dosa dan maksiat. Gitu. Kemudian dilanjutkan perkataannya, fa innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda ila asin. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Itulah faktor utama sampai hari ini yang harus kita sadari, yang menjadi penghalang utama kita tidak punya variasi amal. Lihat sahabat ketika ditanya, siapa yang hari ini puasa? Angkat tangan. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Angkat tangan. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Angkat tangan lagi. Siapa yang hari ini sudah kasih orang miskin? Angkat tangan lagi. Perhatikan jemaah. Satu hari amalnya bervariasi. Sahih? Pertanyaan kepada kita. Kita apa variasinya? Mafhum ya, jelas jemaah ya. Itu. Jadi ini butuh pembahasan tersendiri. Ya, butuh pembahasan tersendiri agar terjadi pembahasan yang ilmiah dan tidak salah faham. Ya. Karena sampai di sini kita butuh tahu aktivitas kita sebagai seorang muslim di kubur itu apakah mendatangkan keridhaan Allah atau justru kita masuk ke dalam hadis ini mendatangkan apa? Kemarahan Allah. Nabi mengatakan
ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kemarahan Allah itu bertambah, ya, kepada siapa? Kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka seperti masjid. Seperti masjid. Ya. Ritual-ritual yang ada di masjid dipindahkan di mana? Di sekitar kuburan. Apa itu ritualnya? Tadi yang saya katakan, perlu pembahasan secara tersendiri. Baik, kita lanjut. Innal wala'a lillahi azza wa jal, yakni an taghdaba li ghadabihi wa tarda li ridahu. Wa hadha tauhid alladhi tuwali fihi. Wa hadha syirku alladhi tuadi fihi. Yanbaghi an yusahhibaka tula hayatika. Baik. Penulis mengatakan, sesungguhnya kedekatan seseorang dengan seseorang, ya, kedekatan seseorang dengan seseorang hendaknya dibangun di atas keridhaan Allah dan kemarahan Allah. Hendaknya kedekatan seseorang dengan siapapun juga dan seseorang menjauhi siapapun juga hendaknya sepatutnya, selayaknya dan yang paling benar jika dilakukan menyesuaikan dengan siapa? Allah. Ada kalanya seseorang harus marah dan ada kalanya seseorang harus ridha. Dan inilah tauhid. Dan setiap manusia punya dua ini. Kita, dalam diri kita sebagai seorang muslim atau muslimah, itu ada dua hal ini. Ada sesuatu yang dicintai dari kita, dan ada sesuatu yang dibenci dari kita. Apa di sini ada yang mau mengklaim sesuatu dari diri saya semuanya dicintai? Gak ada yang dibenci? Ada yang berani klaim seperti itu? Ada nggak di sini? Angkat tangan coba. Ya, saya katakan di dalam diri kita ini terdapat faktor-faktor yang mengharuskan kita dicintai dan juga terdapat faktor-faktor yang mengharuskan kita dibenci dalam diri kita. Gimana? Benar nggak, Mas? Atau antum mau mengklaim, oh enggak, statement itu salah. Yang benar dalam diri kita semuanya adalah faktor yang harusnya kita dicintai bukan dibenci. Ada nggak yang berani mengklaim itu? Kalau dia bisa mengklaim itu, berarti dia bisa mengatakan secara tidak langsung, saya telah menyembeli maksiat. Artinya, saya sudah tidak bermaksiat lagi. Mungkin atau tidak? Ya mungkin. Dalam diri kita ada yang membuat atau ada faktor-faktor yang seharusnya orang-orang yang beriman itu suka sama kita. Dan juga ada kalanya apa yang ada dari diri kita menjadi faktor orang nggak boleh suka sama kita. Inilah tauhid, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kita orang wajar suka sama kita karena kita melakukan ketaatan. Wajar orang benci sama kita karena kita melakukan kemaksiatan. Wajar. Paham Pak Dedi?
Misal kita ambil contoh biar lebih mudah. Antum bolak-balik masjid plus mabok. Jelas? Jelasnya? Antum ada kalanya atau kita ada kalanya disukai sama orang atau harus disukai sama orang yang beriman. Kapan? Saat bolak-balik masjid. Dan ada kalanya kita atau siapapun pelakunya wajib dibenci. Kapan? Saat mabok tadi. Makanya di dalam bersikap itu menyesuaikan dengan kondisi keimanan seseorang. Ada nggak orang pelaku maksiat aja dipuji-puji? Ada atau tidak? Hah? Wow, si fulan, si fulana begini dipuji. Kenapa? Kenapa dipuji? Karena dia dapat keuntungan. Sahih? Karena dia mungkin ngambil rupiah. Ngambil keuntungan dunia dari si fulan atau si fulana. Padahal si fulan atau si fulana salah. A'udzubillahi min dzalik. Jelas? Atau sebaliknya, ada nggak orang yang dipuji terus perbuatannya? Padahal ada kalanya manusia harus dibilang salah perbuatannya. Ada nggak yang gitu? Ada juga. Terbalikan itu ada juga. Dan nggak boleh dan nggak bisa siapapun mendapatkan pujian terus-menerus tuh nggak bisa. Karena ada kalanya seseorang melakukan perbuatan yang mendatangkan apa? Kebencian Allah. Dan maka seseorang harus dibenci sesuai dengan kadar apa? Kadar perbuatannya. Mafhum jelas sampai di sini jamaah? Maka di sini penulis mengatakan dan itulah tauhid, dan itulah tauhid. Itulah tauhid. Kalau ini nggak ada dalam diri kita, kalau kita belum hidup seperti ini, orang bersalah akan antum sikapi atau antum apresiasi dengan kesalahannya. Dan orang yang benar pokoknya selalu salah di mata antum. Iya enggak? Benar enggak? Kalau kita tidak punya tauhid yang baik, yang bagus, pokoknya kalau kalau udah Dedi selalu salah deh. Mau apapun yang diperbuat salah pokoknya. Kenapa emang? Pelakunya Dedi. Paham maksudnya? Atau sebaliknya, kalau Dedi ini pokoknya kalau selama dia yang lakukan pasti benar gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Padahal kan ada orang kalanya benar, ada kalanya orang itu salah. Makanya itu disebut itulah tauhid. Gitu. Itulah tauhid. Dan itulah kasih sayang yang sesungguhnya dari Nabi kita kepada kita selaku umatnya. Yakni memberikan peringatan tentang bahayanya kesyirikan. Baik, kita lanjutkan ba'da salat Isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.